pria ini berhasil sadarkan rakyat Indonesia. Sebagai sebuah akhir dari khotbah politik malam hari ini, ya, maknai politik itu biasa-biasa saja. Dan jangan pernah mempercayai komitmen dan statement elit itu 100%. Bacalah elit politik itu sebaliknya. Kalau elit politik hari ini bicara tentang ideologi, itu adalah politik yang diletakkan atas idealisme perjuangan, bahwa politik itu adalah penuh edukasi. Itu hilangkan per hari ini. At the end of the day-nya, politik kita itu adalah ujung-ujungnya kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Politik kita ujung-ujungnya itu adalah yang kalah berkoalisi, jadi menteri, dan jadi menteri. Atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju. Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita wassalam dan ditinggal. Haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak. Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Yang ingin saya katakan adalah, kalau tiba-tiba Demokrat merasa menjadi bangga jadi menterinya Prabowo Subianto, PKB misalnya dapat menteri, Nasdem jadi menteri. Jadi kebanggaannya itu hambar, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri, tak perlu jadi pemenang. Nggak perlu busung dada. Kalau hanya ingin jadi menteri, kalah pun bisa jadi menteri. Atas nama kebangsaan dan atas nama kerakyatan. Kan begitu ceritanya, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden secara langsung, nggak perlu harus jadi pemenang. Cukup atas nama rekonsiliasi. Ya nggak? Betul kagak? Iya dong. Itu yang saya tangkap. Begitupun dengan partai-partai lain seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar, dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambar. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh. Tidur aja dapat menteri kok, kalah aja dapat menteri kok, nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal. Enggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Jadi begitu jalur cerita.